Oke, nah sekarang ini membuat VLAN. Nah, dia ada 2 buah switch. Nah, nanti switch ini kalau tidak termanage dengan VLAN atau dengan VLAN tadi, dia akan defaultnya adalah VLAN 1 ya. Seperti materi yang Bapak share yang kemarin ya, kalau kalian baca itu defaultnya VLAN 1. Kalau keluar sekalian buang. Nggak boleh. Dengar dong. Nah, seperti topologi seperti ini. Misalnya di PSU ini ke PSA, dia bisa terhubung ya. Yang kedua, dia masih dalam satu network. Ya, di sini 1/24, di sini 1/2/24. Ya, sedangkan yang di warna pink ini ya, dia sudah beda VLAN. Di sini adalah VLAN 20 ID ya. Terus networknya dia sudah beda. Di sini IP address-nya PCN ini 20 ya /24, di sini adalah 20.2/24. Nah, ini secara logik aja, secara sudah tidak terhubung ya. Walaupun dia masih satu switch ya. Tapi secara broadcast domainnya dia udah beda. Dia sudah dibentuk, nanti ada VLAN 10. Ya. Nah, ini bisa terhubung kalau tidak bisa kita beri akses dan terang ya masing-masing. Nah, jadi mode port switch itu ada 2, ada akses ya dan ada terang. Kalau kita di sini, akses itu kemana sih? Akses itu adalah dari switch ke end device. End device yang mana? Ya baik komputer, laptop nanti. Nah, ini kalau kita dipakai tracer, di sini kan kita arahkan mouse kita ke apa namanya ke komputer ini, kelihatan kan end device. Klik di sini, arah sini, end device-nya adalah apa saja, klik, ada PC. Ya, itu untuk akses. Nah, untuk terangnya ada dari switch ke switch itu terang, atau dari ke root itu terang ya. Nah, jadi seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita sih? Ada pertanyaan? Atau sudah bisa dipahami? Pak mau tanya, kalau dari komputer ke switch itu namanya akses Pak? Ya, kalau dari switch ke komputer itu disebut dengan akses mode portnya. Ini kalau kita berbicara tentang VLAN ya, mode port switchnya ya. Nah, tadi jadi akses yang ke arah switch ke arah end device, ya baik itu komputer, laptop nanti dan sebagainya, itu adalah akses. Nah, sedangkan dari switch ke switch itu terang. Nah, jadi seperti itu Bapak. Ya gini Nopal? Ada Pak. Gimana Nopal? Oke, bisa dipahami ya.
Eh, kalian bisa melihat di sini. Bentar, ya. Ya. Nah, cara mengakses ya. Atau akses device Cisco itu ada menggunakan konsul ya, atau juga secara link ya, remote. Oke. Ini ada menggunakan internet dan cara SSH ya. Nah, kalau bagaimana cara perangkat Cisco baik itu router maupun switch ya. Bisa menggunakan SSH ya. SSH ataupun telnet ya. Oke. Kalau di simulator mungkin seperti ini, kalian tinggal klik misalnya router ya, klik sekali masuk ke CLI, betul kan? Ya. Terus apa namanya, ketik enable, mungkin seperti itu ya mengaksesnya ya. Nah, itu kalau simulator, tapi misalnya secara fisik itu tidak bisa seperti itu. Kita melakukan dua hal ini, memilih dua hal ini, muncul fisik ataupun menggunakan remote. Secara fisik konsol itu, port konsol itu ada nih kalau kita buka di switch ya. Switch, terus saya lihatkan fisiknya. Nah, ini fisiknya, saya lihat zoom lagi. Nah, di sini ada port yang namanya port, kelihatan ya, port konsolnya, kelihatan? Halo, ada kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Jadi ini dicolok kabel, ada jenis kabel konsolnya ada. Ya, di simulator ini juga ada kabel konsul. Ya, di pojok bawah kiri ini. Nah, kabel konsolnya nanti warna biru muda. Ini konsul ya. Laptop manajemen lah, laptop yang kita pakai. Nah, habis dari laptop ini kita ambil kabelnya ke konsolnya, klik di laptop ini ada RS232 ya, RS232. Terus kita klik di sini, kita pilih yang konsol. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kita mengkonfigurasinya tidak klik di sini saja. Nah, di laptop sini klik, nanti kita buka terminal ya, desktop, pilih terminal. Nah, terus oke. Nah, ini sudah bisa masuk di switch. Kemarin saya ada memberikan password konsol, betul?
Ada yang mengerjakan sudah kemarin memberikan pada konsul. Nah, kenapa diberi password konsul? Karena itu tadi, kalau ada orang tiba-tiba pakai laptop nanti, ya, terus colok kabel konsul, ya, seperti ini tadi, konsul ke switch, buka terminal, langsung dia masuk. Nah, itu tidak ada password. Kalau kita tidak memberikan password pada konsul, port konsul tadi. Nah, maka itu diberikan password konsul untuk sebagai security. Ya, nah itu bahaya ya kalau tidak ada passwordnya. Nah, hacker itu bisa dia menggunakan bisa dari jarak jauh, bisa juga dari jarak dekat, ya. Karena yang bermasalah itu kan hacker yang dari jarak dekat, karena dia yang bisa bersentuhan langsung dengan device atau perangkat di jaringan tersebut. Nah, jadi seperti itu. Oke. Kalau telnet nanti seperti apa, atau remote apa? Ya, kalau remote dia harus by IP address nanti. Harus ada IP address, ya. Switch-nya harus ada IP address sehingga bisa di remote. Nah, pertanyaannya adalah bagus mana antara telnet dan SSH? Tentu bagus yang namanya adalah SSH. Karena SSH-nya adalah secure shell. Sedangkan telnet ini adalah secara plain text. Ketika kita mengirimkan komunikasi ke perangkat, baik itu router maupun switch, itu akan bisa di-capture oleh, misalnya nanti ada intruder atau hacker ya, men-scanning, bisa pakai wireshark dan sebagainya. Kita bisa kelihatan password yang kita kirim atau apa dan sebagainya, karena dia berupa plain text, dia tidak dienkripsi. Nah, jadi seperti itu. Jadi salah satu security juga di jaringan kita, salah satunya kita harus menggunakan SSH untuk melakukan remote. Halo, putus tadi ya? Halo, bagaimana koneksinya? Gambarnya, nah, baik. Nah, untuk ke switch 1 ya tinggal pindah aja kabelnya dari sini ke nanti ke sini. Ya, konsul. Itu pindah ke sini. Nah, jadi seperti itu. Nah. Oke, sekarang kita konfigurasi ya. Oke, ini konfigurasi terminal. Ini. Dan kita enable dulu, masuk ke privilege mode-nya, terus pilih configure terminal. Ya, terus kita ketik bikin hostname spasi sw spasi 1 ya, spasi 1 sw 1 ya. So, ada switch 1. Terus kita bikin VLAN 10, enter. Name-nya adalah VLAN 10 siapa? VLAN 10 adalah guru. Ya, kita beri nama guru. Ya. Terus VLAN 20, name siswa. Ya, bisa saja tadi di sini kita tidak usah langsung ke VLAN 20 bisa. Ya, itu tidak masalah. Ya, benar saja.
Oke, sudah. Kita sudah membuat database VLAN. Kita bisa cek di sini dengan perintahnya do show VLAN brief. Nah, ini ya. Kita dapat VLAN 10 ya. Dan ID 10 dan VLAN ID 20 siswa, 10 guru. Yang VLAN 1 dan VLAN 1002, 1003 ini default ini sudah ada sendiri ya. Ini tidak bisa diubah ya defaultnya. Kita hanya bisa menambahkan yang tadi selain VLAN 1, 1002, 1003 dan 1004 dan 1005. Itu tidak bisa dirubah. Oke, selanjutnya kita akan memberikan assign port ya, memberikan ya. Nah, nanti pada port 1 sampai 5 saya akan memberikan aksesnya kepada VLAN dan port 6 sampai port 10 ya. Ya, ini 1 sampai 5 nanti akan saya berikan ke guru VLAN ID 10. Sedangkan 6 sampai 10 itu akan saya masukkan ke VLAN 20. Nah, caranya memakai apa? Ya. Kita ketik switch. Oh, salah. Kita VLAN-nya, interface portnya maksudnya ya, pada switch tadi. Nah, di sini yang kita masukkan adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 itu ke VLAN 10 ya, kita berikan akses ke VLAN 10. Karena kita semua diberikan 1 sampai 5, tidak satu-satu, misalnya 1 VLAN 10, VLAN 1, VLAN 2, port 1, port 2, port 3 itu tidak, kita tambahkan rank ya, INT rank FA0/1 sampai tadi FA0/ ya. Bisa saja seperti ini atau cukup yang seperti ini 5 misalnya, itu sama mewakili tadi ya. Jadi silahkan pilih mau FA0/5, FA0/1 strip FA0/. Jadi 1 sampai 5 atau bisa menyingkat dengan seperti ini. Nah, sama-sama benar ya. Nah, terus kita akses ya, switch port akses VLAN 10. Nah, seperti itu. Ya. Terus tadi 6 sampai 20 ya. Jadi INT RA FA0 plus 6 akses VLAN 20. Oke, kita exit. Terus kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini perubahan yang pertama ini tadi, ini perubahannya adalah VLAN 10 ke sampai 5. 20 juga siswa dari 6 sampai 10. Nah, seperti itu. Sudah kita memberikan aksesnya tadi ya. Oke. Nah, sekarang tadi kita nih terangnya. Kita beri terang. Tadi kita gunakan interface berapa? Di sini saya menggunakan, coba saya reprint supaya kelihatan ya portnya, label portnya. Terus ini always show port label logic port di close ya. Nah, kelihatan ya, muncul ya. FA0/24 di sini. Jadi notus ini yang sini ya. Oke, saya masuk lagi. Oke,
Terus tadi INT berarti FA 0/24. Terus saya berikan switch export mode terang. Bentar. Nah, seperti itu. Ya. Ini saya close dulu. Ya. Ini sudah diberikan akses, sudah diberikan terang. Oke, di sini saya akan masuk ke switch yang sebelahnya ya. Terminal, oke. Terminal. Terus host name SW2 ya. Mungkin tadi VLAN 10, namanya adalah guru, VLAN 20, namanya adalah siswa. Sama yang seperti tadi, di antara FA 1 sampai 5. Itu saya akan VLAN, sedangkan di antara FA 6 sampai 10. Saya berikan default aksesnya ke RAN. Di sini yang untuk yang port yang terhubung ke switch yang di sebelah kirinya itu adalah FA 0/24, maka yang interface FA 0/24 itu yang akan menjadikan mode terangnya ya. Nah, di sini kenapa tidak muncul notifikasi yang seperti tadi? Karena di situ sudah ada ini apa namanya, sudah di switch yang satunya sudah kita terang seperti ini ya. Nah, ini kalau kita ingin melihat tadi do show VLAN brief, bentar. Nah, sudah muncul seperti ini ya. Untuk terangnya juga bisa kita lihat interface-nya. Do SH show INT terang. INT itu interface ya. Nah, ini kelihatan di sini. Ya. Itu. Nah, ini kita bisa bikin manajemen IP ya. INT misalnya VLAN 1. IP address-nya 192 misalnya 1.1 supaya sebagai ini ya yang akan kita remote nanti switch-nya. Jadi kita bisa memberikan IP address pada interface VLAN ya. Sebenarnya di port switch itu tidak bisa diberikan interface ya. Nah, itu kita bisa berikan interface pada interface logiknya saja, yaitu VLAN-nya. Nah, jadi ada VLAN 1 ya yang default ini, saya akan berikan IP address di VLAN 1 dengan seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti saya akan meremote IP address pada untuk meremote ini VLAN yang switch 1 ini. Saya masukkan nanti bukan pakai konsol tapi pakai tele kabel ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau sudah, kita coba dulu pause. Nah, tinggal kita masukkan IP address pada masing-masing PC ya. Jadi tadi PC untuk PC 1 tadi ya 10.1 ya. Ini desktop ya. Jadi diklik 2 kali, terus IP configuration, pilih desktop, pilih IP configuration, pilih static, isi IP-nya 192.168.10.1 ya. Subnet masknya
otomatis 255.255.255.0. Ya. Oke, seperti itu. Terus yang sini adalah IP-nya. Ini desktop, IP configuration 192.168.2.1 ya, subnet masknya otomatis dia kelas C, dia default seperti ini. Oke, sedangkan di sini 10.2 ya. Welcome to Indonesia. Nah, oke, ini coba kita ping misalnya dari VLAN yang dari sini yang PC yang sebelah sini yang warna hijau ini ya, P1 ke sini ya. Ping ini 10.1 ke 10. Coba klik 2 kali, masuk ke command prompt, ping 192.168.10.2. Nah, bisa ya, reply ya. Kalau reply seperti ini berarti dia terhubung ya. Ya, jadi reply from sekian, byte-nya sekian, time-nya sekian. Nah, kita coba ping ke sini ke yang PC 0 yang VLAN 20 ini ya. Itu IP-nya 20.1. Ping. Nah, itu tidak bisa ya. Karena hasilnya request time out. Nah, tidak bisa. Tapi kalau dari sini, dari PC 0 ke PC 3 yang ada di sebelah kanan ini, bisa ya. .2 ya. Nah, bisa kan? Di play. Nah, jadi seperti itu. Oke. Ya. Nah, di sini tadi ya, misalnya ini saya kabelnya saya lepas dulu. Switch ya. Saya ingin menghubungkan dari laptop sini terhubung ke switch ini. Tadi saya ingin remote menggunakan Telnet ya. Ini kabelnya saya pasang ke port, misalnya port nomor 23. Sini terus ke pasang Ethernet. Ya. Tapi di sini tadi harus Telnetnya harus diaktif. Ya. Sebelumnya saya aktifkan dulu ya. Ini saya kembalikan lagi kabelnya. Saya masuk lewat terminal lagi. Cara mengaktifkannya seperti apa? Nah, kemarin tugas juga saya kasih bagaimana memberikan password pada Telnet ya, atau mengaktifkan Telnet. 9 PTY 0 sampai 4. Nah, maksudnya itu tadi ya, virtual terminalnya untuk yang Telnetnya. Ini kita buka 5 sesi ya, dari 0 sampai 4 itu ada 5. Jadi kalau ada yang orang yang ke-6 masuk secara bersamaan sesi yang 6, maka dia akan disconnect, dia masuk. Dia cuma bisa dibatasi dibatasi cuma 5 user saja yang bisa masuk. Enter, terus kita passwordnya misal 123. Terus kita ketik login. Oke, nah seperti itu kan. Oke, setelah itu di sini supaya lebih meyakinkan kabelnya saya lepas saja dulu. Oke, saya lepas, delete. Ya. Di sini supaya satu network dengan tadi switch 0 tadi kan switch 2 tadi IP-nya satu ya. Di sini saya pasang 192.168.1.2.
Oke. Terus saya coba ping ke 1.1. Ya, kita harus replay ya. Oke. Nah, ini ada masa nih. Oke. Ya. Kenapa? Ya mau. Ya, oh karena pilihan satu dalam kondisi down ya. Coba nih saya masuk aja lewat sini. Pilihan satu shutdown. Sorry, tadi karena shutdown posisinya ya. Ini tadi sudah up. Oke, apakah mau? Nah, sudah. Ya, nih. Oke, kita coba telnet. Telnet itu 92.168.1.1. Nah, bisa kan? Outputnya tadi 1, 2, 3. Nah, enable ya. Nah, ini karena passwordnya tidak di set untuk enable-nya, maka dia bermasalah seperti ini. Ya. Nah, ini. Jadi harus kita set dulu nanti password ininya ya. Nah, password set katanya ya, seperti itu. Nah. Oke, itu untuk telnet tadi ya. Ya, seperti itu. Nah, coba kita masukkan di enable-nya. Enable script 1, 2, 3 juga, atau passwordnya 456. Oke, di sini coba enable. Nah, 456. Nah, bisa kan? Iya. Filan brief. Nah, sama aja ya hasilnya. Jadi tadi kita bisa secara konsul secara fisik dan bisa secara remote logic. Nanti SSH ada ya. Nanti saya kasih materi untuk SSH bagaimana melakukan remote ya, mengaktifkan SSH ya. Nah, saat ini ya. Jadi nanti kita create dulu SSH-nya. Ya, kita create dulu SSH-nya itu dengan kita bikin domainnya dulu. Ya, dari sini tadi ya. Nah, ini sudah. Konfigur ya. Coba enter ya konfigur terminal. Terus kita bikin dulu
domainnya ya. IP domain misalnya ari.id ya. Setelah itu kita crypto key ya, kita mengcreate key-nya RSA ya, di situ 512 kita kasih saja nanti misalnya 1024 sama, nggak apa-apa ya, lebih ini lagi ya, lebih instruksinya lebih tepat lagi 24 panjangnya. Oke, sudah. Oke, habis itu kita masuk ke line PTY. Ya. Baru kita ketik tadi password ya. Ketik login. Terus transport input ya. Nah, input SSH. Nah, seperti itu. Oke, kita warna. Terus kan ya. Kita coba SSH email. Bukan, Pak. Ya, belum ya. Tapi di sini nih. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sudah bisa kita yang remote-nya. Nah, nanti di sini sebenarnya kita harus buat user dulu sih. Ya. Kalau ini kan tadi karena usernya sembarang aja, kita buat user dan password ya. Sebelumnya kita buat username terus passwordnya. Baru setelah itu kita bisa aktifkan SSH-nya. Nah, ini kita bisa remote tadi kan perangkat atau device Cisco tadi, baik itu router maupun switch, bisa secara fisik itu menggunakan port konsol dan kabel konsol, dan secara logik itu secara remote pakai Telnet dan SSH. Apa perbedaannya? Kalau perbedaannya adalah kalau secara fisik berarti harus mengakses perangkat tersebut, kalau secara fisik harus dekat ya. Tapi kalau remote itu bisa sejauh perangkat tersebut bisa ya, kita bisa meremote. Mungkin kalau kita jarak jauh, misalnya kita ingin meremote router yang di Jakarta, kita harus router yang di Jakarta harus pakai IP public yang di internet misalnya, karena kita tidak bisa meremote IP private. Nah, seperti itu kalau sudah beda segmen areanya. Nah, itu. Atau kalau misalnya masih dalam satu jaringan kantor, kita misalnya bawah, terus ada satu tapi yang servernya router atau switch berada di lantai 2 misalnya, daripada kita ke lantai 2, kita bisa melakukan remote tadi ya. Nah, itu keuntungannya. Sampai sini ada apa? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, maka cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.